kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi menggelar razia di sejumlah diskotik dan kamar kos. Pipa jaringan gas di rumah bocor, rumah warga di kawasan Pelaju terbakar. Warga sekitar pun panik. RSUD Haji Anwar Mahakil dan Polres Pali menggelar bakti kesehatan di Desa Sukadamai. Polisi menggelar razia di sejumlah diskotik dan kamar kos yang diduga kerap dijadikan lokasi peredaran narkoba dan prostitusi. Saat razia berlangsung, seorang pemuda tertangkap tangan membawa 4 butir pil ekstasi dan pasangan tak resmi yang sedang bersama. 4 butir pil ekstasi ditemukan dalam kantong pemuda ini saat penggerebekan di tempat kosnya. Tim gabungan Polres Lubuk Linggau menggelar razia di sebuah tempat kos yang berada di Jalan Junaidi, Kelurahan Waterfang, Kota Lubuk Linggau. Rupanya pil itu baru saja dibelinya dari seorang bandar. Narkoba itu dibeli seharga Rp350.000 untuk 1 butir. Rencananya pil ekstasi itu akan digunakan tersangka bersama teman-temannya. Atas temuan itu polisi membawa pemuda ini ke Polres Lubuk Linggau. Sementara di sejumlah kamar kos polisi mendapati 3 pasang muda-mudi yang berada di dalam satu kamar yang berstatus belum menikah. Polisi kemudian mendata ketiga pasangan itu untuk diberi pembinaan. Operasi pekat, ya. Dan ada pun hasil yang kita dapatkan pada malam hari ini tadi sudah diamankan yang terjaring dalam narkoba. Kemudian ada pasangan yang suami istri tidak sah dalam satu tempat. Saat ini sedang lakukan pemeriksaan oleh Sat Narkoba. Polres Lubuk Linggau menggelar operasi dengan merazia sejumlah diskotik dan penginapan yang dicurigai menjadi tempat peredaran narkoba dan lokasi prostitusi. Muhammad Ardi melaporkan dari Lubuk Linggau. Pipa jaringan gas di permukiman warga di kawasan Pelaju, Palembang terbakar. Diduga pipa tersebut mengalami kebocoran dan tersulut percikan api. Warga pun sempat dibuat panik khawatir api akan menyambar rumah mereka. Api yang besar ini membuat panik warga yang bermukim di sekitar lokasi. Warga pun berupaya memadamkan api dengan berbagai cara, mulai dari menggunakan alat pemadam ringan atau APAR hingga menyiramkan pasir. Kobaran api muncul dari pipa jaringan gas milik PGN yang tertanam di sepanjang Jalan Nasional Pelaju, Palembang pada Senin malam. Belum diketahui pasti penyebab terbakarnya pipa gas yang terhubung dengan rumah milik warga ini. Meski demikian, ada dugaan pipa mengalami kebocoran dan tersulut percikan api yang berasal dari korek api milik warga. Api benar-benar padam setelah petugas damkar dengan cepat datang ke lokasi. Jadi kita madaminya pakai apa tadi? Pakai apa tadi? Ada orang bawa apor sebelum sebelum pemadam datang tadi tak lama itu pemadam datang sudah mati. Orang takut kan? Agak nyamber. Bu, dengan kejadian ini kita takut tak Bu pakai gas alam itu? Takut, tidak juga lah. Aman kita ada yang itunya kan takut. Pertamanya takut aman itu tidak ada lah. Tidak ada korban jiwa ataupun warga yang terluka dalam peristiwa ini. Sementara untuk mengantisipasi kejadian serupa, petugas PGN telah melakukan penambalan pipa gas yang bocor. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kopda Bazarsah terdakwa penembakan dan pembunuhan 3 anggota Polsek Negara Batin saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan, Lampung dituntut hukuman maksimal pidana mati. Ia pun dipecat dari Satuan TNI. Ya tambahan
Auditor militer menuntut terdakwa Kopda Bazar Shah dengan tuntutan hukuman maksimal pidana mati dan dipecat dari Kesatuan TNI. Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yaitu ke-1, primer pembunuhan dengan rencana sebagai di mana ketentuan pasal 340 KUHP. Tuntutan ini muncul dalam sidang penembakan 3 anggota Polsek Negara Batin saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Sidang tuntutan digelar secara terbuka dan disaksikan oleh keluarga korban. Pidana mati. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Rezeki Kenyade. Kami mohon pula agar barang bukti berupa surat-surat, seluruh surat-surat mohon didekatkan dan disatukan dalam berkas perkara. Barang-barang, 1 buah senjata api laras panjang, 1 buah magasin, 20 butir munisi, 1 buah selongsong munisi, 8 buah selongsong, 3 buah selongsong munisi, 2 buah selongsong munisi, 1 buah munisi tajam kaliber 9 mm. Sementara keluarga korban mengapresiasi tuntutan yang diberikan oleh auditor militer kepada terdakwa. Terhadap tuntutan yang diberikan hari ini kepada terdakwa, jujur kami terharu. Walaupun saya hanya sebatas kuasa hukum, tapi sejak awal saya juga mendampingi sampai hari ini. Saya tahu yang dirasakan oleh klien saya. Saya tahu apa yang mereka rasakan. Auditor militer meminta agar barang bukti yang digunakan terdakwa untuk dirampas dan dimusnahkan. Selain Kopda Bazar Shah, terdakwa Peltu Yohanes Lubis yang menjalani sidang secara terpisah dituntut 6 tahun penjara dan pidana tambahan dipecat dari TNI terkait pengelolaan judi sabung ayam. Sidang akan kembali dilanjutkan pada Senin pekan depan dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa Kopda Bazar Shah. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Pengadilan Negeri Palembang menggelar sidang lapangan terkait gugatan permohonan pembatalan surat izin mendirikan bangunan di kawasan Dempo Dalam, Ilir Timur 1 Palembang. Sidang lapangan ini terkait gugatan warga yang tidak terima fasilitas umum diubah menjadi bangunan rumah mewah. Hibah tanah untuk fasilitas umum malah dibangun jadi rumah pribadi milik orang lain. Hal inilah awal perkara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang gelar sidang lapangan di Jalan Dempo Dalam, Ilir Timur 1 Palembang. Sidang lapangan ini untuk memastikan titik dan lokasi objek bangunan yang menjadi gugatan. Hadir pula dalam sidang ini pihak penggugat dan tergugat serta perwakilan dari pemerintah Kota Palembang. Perkara ini bermula saat lahan berukuran 45 meter persegi yang dihibahkan oleh Asit Chandra kepada masyarakat setempat dengan mendirikan fasilitas umum seperti jalan dan pos keamanan. Tanah itu diduga diubah menjadi bangunan rumah bertingkat oleh Nicholas Tommy Wang pada tahun 2021 lalu. Asit Chandra yang tidak terima lalu membawa kasus ini ke ranah hukum agar lahan itu dapat kembali menjadi fasilitas umum dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Sidang lapangan ini terkait gugatan permohonan pembatalan surat izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal Pelayanan 1 Pintu Kota Palembang, di mana selaku pihak penggugat Asit Chandra dan pihak tergugat Li Sui Chen, Mariani Agus, Nicholas Tommy Wang, Wali Kota Palembang, Kadis PUPR Palembang, Kepala DPMPTSP Palembang, dan Kasatpol PP Palembang. Bagaimana juga nanti kami dukung juga dengan alat bukti yang sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami gugatkan ini menjadi pertimbangan hakim untuk mengabulkan. Karena kepentingan kami ini kepentingan klien kami ini bukan untuk pribadi. Kepentingan ini adalah untuk kepentingan masyarakat di sekitar ini, bahkan masyarakat umum yang melewati jalan ini. Karena bangunan ini seperti kita lihat di belakang bahwa persis memang berdiri di tengah-tengah jalan. Kalau sudah. Terima kasih. Aman, jadi gimana? Untuk pasum itu memang gimana Kak? Ada apa? Tidak ada pasum. Tidak ada pasum ya? Bangunan itu resmi, ada IMB dan ada surat-surat tanahnya. Oh. Wajib harus melihat objek perkara PS. Jadi kami di sini PS sudah kami laksanakan. Jadi itu yang lain nggak ada lagi. Oke, jadi hanya untuk membuktikan apa gugatan objek. itu. Itu kewajiban tuh, wajib kalau dia
berbentuk perbuatan melawan hukum, ada objeknya bangunan harus kita lihat. Nah, ya. Jadi minggu depan apa nih? Ada lagi Kesimpulan melalui ekor, nggak ketemu lagi di kantor, ya sudah melalui ekor lah, ya. Sudah ya. Selain melihat kelengkapan surat dan bukti yang dihadirkan, sidang juga mendengarkan tanggapan dari penggugat dan tergugat. Edi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.